Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kristianti Simora, NPM 22820009. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi instrumen musik Afrika. Selamat menyaksikan. Jika Anda tidak mengenal Afrika atau tidak mengetahui kekayaan budaya dan musik dari benua ini, Anda mungkin berpikir bahwa orang Afrika hanya bermain drum, seperti contoh di bawah ini. Hal ini tidak seperti ini. Tidak hanya alat musik perkusi di sini, tetapi alat musik tiup, senar, dan variasi kompleks yang mampu menghasilkan suara yang indah dan tak terlupakan. Ketika historiografi musik dilakukan di benua kuno ini, seseorang menemukan bahwa seseorang harus kembali ke masa lalu. Ini adalah bagaimana keajaibannya yang ditemukan. Misalnya, Hartono, orang Kartago, pernah berkunjung ke pantai darat dalam salah satu ekspedisi angkatan lautnya dan mencari keberadaan alat musik tiup serta alat musik perkusi. Dia menceritakan setelah mendengar suara seruling, simbal, dan drum. Bahkan hibrida telah muncul dari pengaruh luar. Ini adalah kasus Segankura dan Ramkie dari Afrika bagian selatan, atau Malipea dari Tanzania dan Malawi. Harus diperhatikan bahwa alat musik dalam masyarakat itu memiliki beberapa peran. Beberapa hanya berfokus pada kehidupan keagamaan atau ritual budaya atau sosial tertentu. Yang lain telah membatasi penggunaan untuk orang-orang tertentu dari jenis kelamin dan usia atau status sosial tertentu. Misalnya hanya anak perempuan yang bermain harpa Yahudi, versi impor dari harpa lisan klasik yang selalu mereka gunakan. Kemudian alat musik di sini juga digunakan di luar khidmat untuk meringankan pertemuan sosial dan mengiringi tarian. Misalnya menemani ternak dalam pengembalan mereka, menyampaikan pesan atau bersama-sama dengan trompet untuk berpidato atau bersendirian untuk mengiringi sebuah lagu. Mengenai alat musik idiofon dalam instrumen musik Afrika. Alat musik idiofon adalah alat musik yang memiliki suara mereka sendiri karena mereka menggunakan tubuh mereka sebagai materi yang beresonansi. Mereka adalah instrumen perkusi dan menghasilkan suara terutama oleh getaran tubuh mereka tanpa udara, string, atau membran. Kita bisa bicara seperti ini tentang drum beralur. Mereka biasanya terbuat dari bambu atau kayu kosong yang dibuat beberapa celah sehingga berbunyi saat dipukul. Jenis instrumen ini mudah dimainkan dan mudah dibuat. Salah satu yang tertua adalah gangkoki. Lonceng besi, lonceng ganda dimainkan oleh orang-orang Ewe Ghana yang merupakan bagian dari kerangka orkes Togo, Ghana, dan Benin. Misalnya seperti gambar di bawah ini. Jika Anda tidak mengenal Afrika atau tidak mengetahui kekayaan budaya dan musik dari benua ini, Anda mungkin berpikir bahwa orang Afrika hanya bermain drum. Ketika historiografi musik dilakukan di benua kuno ini, seseorang menemukan bahwa seseorang harus kembali ke masa lalu. Ini adalah bagaimana keajaiban yang ditemukan. Misalnya, orang Kartago pernah berkunjung ke pantai barat dalam salah satu ekspedisi angkatan udara, mencari keberadaan alat musik tiup serta alat musik perkusi. Seperti gambar ini, kita dapat memperhatikannya. 2 kordofon. Kordofon adalah instrumen string. Kita berbicara tentang kecapi, biola, busur musik. Yang terakhir sebagai besar dimainkan di Afrika Selatan dan termasuk busur tanah, menunjukkan ke lantai, busur mulut, dan busur resonansi. Seperti gambar ini. Di Afrika Barat, khususnya Mali, ada banyak kecapi dan kecapi ini, tetapi yang paling populer adalah kora. Kora tradisional memiliki 21 senar, 11 di kanan dan 11 di kiri. Ini dimainkan dengan senar. Untuk bagian mereka, sitar di posisi secara horizontal. 3 aeropon. Aeropon adalah instrumen udara dan diantara mereka tidak memiliki seruling, pipa, trompet, dan fluid. Pada instrumen jenis ini, getaran udara menghasilkan suara yang tajam seperti sirene. Mereka hadir di dalam negara, di seluruh benua, dan muncul di seluruh jenis tarian. Seperti gambar ini kita dapat melihatnya.
Peluit terbuat dari alang-alang atau logam. Seruling tradisional terbuat dari bambu atau rotan. Di negara-negara seperti Burkina Faso, Sunda, Uganda, atau Krat, kelompok yang terdiri dari 100 pemain seruling dibuat pada acara khusus. Masing-masing memainkan satu nada, dan kerjasama kelompok sangat penting untuk menghasilkan penguasa yang baik. 4 membran horfon adalah instrumen yang memiliki membran yang ketiga dipukul menghasilkan suara. Mereka diidentifikasi dengan Afrika. Mereka umumnya muncul dalam 3 bentuk: keceng, cangkir, dan jam pasir. Drum Afrika memiliki makna sejarah dan budaya yang besar. Mereka dimainkan di acak sosial kelahiran, kematian, dan upacara pernikahan. Mereka digunakan dalam peperangan, mereka digunakan untuk komunikasi, dan mereka sangat berarti bagi masyarakat. Seperti gambar di bawah ini, kita bisa dapat memperhatikan. Hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai instrumen musik Afrika. Sekian dan terima kasih.